Jenny berjalan mendekat dan melihat lemari itu penuh dengan pakaian wanita. Sebagian besar tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Dengan heran, dia bertanya, "Kapan kamu mendapatkan semua ini?" Julian tidak menjawab dan berkata, "Bersiaplah. Aku akan pergi ke ruangan lain dan berganti pakaian." Dia lalu mengambil setelan retro berwarna coklat dan meninggalkan ruangan. Jenny mengamati pakaian-pakaian itu dan berpikir dalam hati, pria ini tidak pernah gagal mengejutkanku. Dia kemudian memilih gaun mewah dan masuk ke dalam kamar mandi. Ketika Jenny siap dan keluar dari kamarnya, dia melihat Julian sudah menunggunya di luar. Saat Julian melihatnya, dia berjalan mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Jenny, dan menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. "Kamu terlihat cantik," katanya lembut. Jenny sedikit tersipu dan merespons, "Kita harus turun dulu. Semua orang menunggu kita." Julian menarik napas dalam-dalam, menekan keinginannya untuk tetap bersama Jenny, dan akhirnya melepaskannya. Mereka berdua menuju ruang tamu, di mana Ibu Melissa menginstruksikan para pelayan untuk memasukkan hadiah-hadiah ke dalam mobil dengan hati-hati. Jenny terkejut melihat begitu banyak hadiah dan berpikir, bagaimana ibu mertuaku bisa mengatur semua ini dalam waktu sesingkat itu. Saat Jenny tenggelam dalam pikirannya, Julian menepuk bahunya dan berkata, "Jangan terlalu memikirkan keluargaku. Aku tidak tahu harus berkata apa." Jenny tersenyum padanya, "Tidak masalah. Mereka sangat baik dan aku bisa melihat bahwa mereka mencintaimu." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Dan lagi, jika bukan untuk hari ini, bagaimana aku tahu bahwa aku diizinkan untuk menindasmu?" Julian menggaruk kepalanya dan berkata, "Tentang itu, masalahnya adalah..." Jenny terkikik dan berkata, "Jangan coba-coba mencari alasan, Tuan Julian. Ingat, aku bahkan bisa mengusirmu dari rumah." Tanpa menunggu jawabannya, Jenny berlari menuju ibu mertuanya. Julian merasa senang sekaligus khawatir, senang karena Jenny tampak bahagia, tetapi khawatir karena dia harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan yang membuatnya harus bermalam di taman. Memikirkan hal itu, Julian menghela napas dan bergabung dengan keluarganya. Melissa, melihat Jenny datang, memeluknya dan berkata, "Putriku terlihat cantik." Jenny tersenyum dan merespons, "Terima kasih, Bu." Melissa tersenyum dan berkata, "Ayo pergi, mobilnya sudah siap. Kamu, Julian, ayahmu, dan aku akan pergi dengan satu mobil, sedangkan kakek, nenek, dan Daniel akan pergi dengan mobil yang lain." Jenny menganggukkan kepalanya, merasa sangat gugup. Dia tidak tahu bagaimana reaksi ayahnya terhadap berita bahwa dia ditinggalkan Raka pada hari pernikahannya. Kekhawatirannya adalah berita ini akan menyebar dengan cepat dan dia tidak siap menghadapi wartawan. Melissa melihat kegugupan di mata Jenny dan berkata, "Aku tahu kamu khawatir tentang reaksi ayahmu, tetapi jangan khawatir. Aku bisa menangani ayahmu untukmu. Kami punya sejarah bersama, dan saat itu dia sangat menyayangiku. Jadi menurutku dia tidak akan keberatan jika aku menjadi ibu mertuamu." Ayah Andrian, yang berdiri di samping mereka, berdeham. Dia sebenarnya tidak pernah menyukai Romi, mantan kekasih istrinya. Menurutnya, pria yang pernah berkencan dengan istrinya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Namun, karena Julian, dia terpaksa menjalin hubungan dengan Romi. Sekarang, dengan Romi menjadi mertuanya, dan sering bertemu dengan istrinya, hal ini membuatnya merasa dingin. Di luar rumah Perwinda, 3 mobil mewah terparkir di luar. Jenny memandang Julian dengan tatapan khawatir. Merasakan tatapannya,
Julian menggenggam tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Masuklah dulu dan jelaskan semuanya padanya. Kami akan menunggu di luar. Aku akan berada di sisimu apapun yang terjadi." Jenny memberinya senyuman lemah. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia keluar dari mobil dan menuju ke rumah. Saat Jenny memasuki rumah, seorang wanita paruh baya menyambutnya, Nona Jenny. Jenny menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Bibi Linda, di mana ayah?" Bibi Linda menundukkan kepalanya dan menjawab, "Tuan sangat mengkhawatirkanmu dan tidak tidur sepanjang malam. Dia sedang beristirahat di kamarnya sekarang." Jenny menghela napas. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia menganggukkan kepalanya dan mulai berjalan menuju kamar ayahnya. "Nona Jenny, Tuan belum makan apapun sejak kemarin," kata Bibi Linda. Jenny merasa tubuhnya menjadi kaku mendengar berita tersebut. Ia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Ambilkan aku makanan. Aku akan memberinya makan." Dia berhenti sejenak dan menambahkan, "Dan apakah ada berita tentang Tuan termuda?" Bibi Linda mengangguk, "Dia akan kembali besok." Jenny merasa senang mendengar bahwa adik bungsunya, Yuda, akan kembali. Yuda tidak menghadiri pernikahannya karena dia menentang pernikahan dengan Raka dari awal. Yuda selalu mengatakan bahwa Raka adalah orang yang tidak jujur, tetapi Jenny tidak pernah mendengarkannya. Saat Jenny memasuki kamar, dia melihat ayahnya terbaring di tempat tidur dengan wajah yang sangat kelelahan. Dia duduk di samping ayahnya dan memegang tangannya. Ayah Romi membuka matanya dan begitu melihat Jenny, dia segera bangkit dan berkata, "Jenny, akhirnya kamu kembali. Ayah sangat mengkhawatirkanmu." Jenny memahami kekhawatiran ayahnya dan berkata, "Aku minta maaf, ayah. Aku merepotkanmu." Ayah Romi menghela napas dan berkata, "Aku memang sangat khawatir dan hendak meminta bantuan polisi, ketika seorang pria baik-baik bernama Giandra datang dan memberitahu ayah bahwa kamu baik-baik saja dan berada di tempat yang aman." Dia kemudian menepuk kepalanya dan melanjutkan, "Apa yang terjadi kemarin sangat buruk. Aku tahu kamu merasa tidak enak, tetapi tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Baguslah kamu tidak menikah dengan Raka. Dia tidak pantas untukmu. Putriku adalah permata yang berharga. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang tahu bagaimana menghargaimu. Aku tidak akan pernah memaksamu menikah lagi. Kamu harus menikmati hidup." Mendengar kata pernikahan, Jenny menelan ludahnya. Dia merasa kesulitan untuk mengatakannya, tetapi dia tahu harus jujur. "Ayah, tentang itu aku..." Ayah Romi memotong, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi jangan khawatir, ayahmu akan menemukan jalan keluar. Demi bisnis, ayah tidak akan membiarkan Raka mengganggumu. Uang bisa dicari, tetapi harga diri adalah sesuatu yang sekali hilang tidak akan pernah bisa didapatkan kembali." Jenny hendak mengatakan sesuatu ketika terdengar ketukan di pintu. Bibi Linda telah membawa makanan untuk ayah Romi. Mengingat ayahnya belum makan apapun, Jenny segera mulai menyajikan makanan untuknya. Dia meletakkan makanan di hadapan ayahnya dan berkata, "Berapa kali aku harus memberitahumu untuk tidak melewatkan waktu makanmu?" Ayah Romi membelai rambut Jenny. Setelah kematian istri tercintanya, Jenny selalu merawatnya. Dia kemudian mengambil sendok dan mulai makan. Saat ayah Romi hampir selesai makan, Jenny menahan napas dan berkata, "Ayah, aku ingin memberitahumu sesuatu."
Ayah Romi memandangnya dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Jenny menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayah, aku sudah menikah." Ayahnya hampir tersedak makanannya dan bertanya, "Apa katamu?" Jenny menunduk, menggigit bibir bawahnya, dan berkata, "Ya, ayah, aku sudah menikah." Romi terkejut ketika melihat Jenny. Dengan tegas, ia meraih bahu Jenny dan bertanya, "Kenapa, Jenny? Kenapa kamu melakukan ini? Apakah ini karena Raka meninggalkanmu dan kamu tidak bisa menerima kenyataan, lalu menikah dengan orang asing?" Jenny hanya terdiam. Romi mencubit alisnya dan berkata, "Aku tidak akan menerima pernikahan ini. Kita akan membatalkannya hari ini." Dia segera mengangkat telepon dan menekan nomor pengacaranya. Jenny dengan cepat merebut telepon dari tangan ayahnya dan berkata, "Aku rasa ini tidak akan membantu, ayah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa padanya." Ayahnya merasa marah dan berteriak, "Kenapa kita tidak bisa? Hanya karena bisnis kita sedang terpuruk, bukan berarti aku menjadi lemah. Berani-beraninya dia memanfaatkan putriku. Aku akan memenjarakannya. Aku yakin dia hanya ingin uangmu." Jenny menggelengkan kepala, berpikir, kenapa Julian ingin uangku? Dia bisa membeli seluruh Surabaya jika mau. Dan memenjarakannya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Aku akan menuntutnya. Aku akan memastikan dia membusuk di penjara. Kembalikan teleponku. Aku harus menelepon pengacaraku, kata Jenny. Melihat kemarahan ayahnya, Jenny mencoba menenangkan. "Ayah, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak akan pernah bisa memenjarakannya. Dia sangat berkuasa." Ayahnya menyipitkan mata dan bertanya, "Kamu menikah dengan siapa?" Jenny menunduk dan bergumam, "Julian." Ayahnya terbelalak dan tidak percaya. "Apa? Katakan lagi." Jenny dengan suara lembut menjawab, "Julian." Ulangi dengan jelas. Teriak ayahnya. Jenny mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku menikah dengan Julian." Ayahnya terkejut dan bertanya, "Julian?" Jenny menganggukkan kepala. CEO perusahaan multinasional Bagotama, Julian? Jenny kembali menganggukkan kepala. Ayahnya tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa putrinya telah menikah dengan seseorang yang begitu berkuasa dan terkenal. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak mungkin. Apa kamu yakin dia Julian? Mungkin kamu salah menikah dengan orang lain." Ayahnya kesulitan menerima kenyataan bahwa putrinya menikah dengan Julian, CEO dingin dan terkenal kejam yang kini menjadi menantunya. Saat ayahnya hendak bertanya lebih lanjut, Bibi Linda masuk ke ruangan dan berkata, "Tuan, seorang pria bernama Baskara sedang menunggu di bawah." Di dalam mobil, Julian semakin gelisah. Sudah hampir 1 jam sejak Jenny masuk ke rumah, tapi dia masih belum muncul. Di ruang tamu rumah Jenny, Andrian dan Melissa, orang tua Julian, memperhatikan perubahan sikap putra mereka. Ayah Andrian menepuk bahu Julian dan berkata, dia butuh waktu untuk menjelaskan semuanya kepada ayahnya. "Itu mudah bagimu, tapi tidak bagi dia." Julian menatap rumah Jenny dengan cemas. Sudah hampir 1 jam. Berapa lama lagi dia butuh waktu? Aku khawatir tentang dia. Aku takut ayahnya bisa saja mengurungnya. Melissa, ibunya, berkata, "Setahu aku, Romi sangat mencintai putrinya, jadi aku rasa dia tidak akan melakukan hal buruk. Jika kamu khawatir, masuklah dan periksa dia." Julian berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mengikuti saran Melissa.
Dia keluar dari mobil, merapikan jasnya, dan menuju rumah Jenny. Saat Jenny mendengar bahwa Julian menunggu di bawah, dia terdiam. Melihat ekspresi marah ayahnya, dia tidak yakin bagaimana ayahnya akan memperlakukan Julian. Sementara itu, Romy mengangkat alis dan berpikir, jadi Jenny benar-benar menikah dengan Julian. Tapi kenapa Julian mau menikahinya? Apa yang dia inginkan? Aku harus mencari tahu. Aku tidak bisa membiarkan putriku bersamanya begitu saja. Sebelum Jenny bisa mengatakan sesuatu, ayahnya keluar dari ruangan. Di ruang tamu, Romy dan Jenny melihat Julian duduk tenang di sofa. Saat mereka mendekat, Julian berdiri dan menyapa, "Tuan Romy." Romy tidak memandang Julian dan berkata, "Jenny, masuklah. Aku ingin berbicara dengan Tuan Julian sendirian." Wajah Jenny pucat. Dia merasa bahwa meninggalkan mereka sendirian adalah ide yang sangat buruk. Dia tahu Julian sangat keras dan ayahnya saat ini sangat marah. Dia khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi. "Tapi ayah, aku..." Julian menyela, "Jangan khawatir." Tanpa berkata apa-apa, Jenny berbalik dan pergi. "Bawa Bibi Linda bersamamu dan pastikan kamu mengunci kamar dari dalam," perintah Romy, memberi isyarat pada Bibi Linda untuk mengikuti Jenny. Ruang tamu menjadi hening. Baik Julian maupun Tuan Romy tidak berbicara. Tuan Romy akhirnya memecah keheningan dengan bertanya, "Apa yang kamu inginkan darinya?" Julian mengangkat alis dan menjawab, "Apa maksudmu?" Tuan Romy tersenyum sinis, "Jangan bilang kalau kamu tidak menginginkan apa-apa darinya. Bukankah kamu mencintainya? Kamu tahu apa yang terjadi kemarin, tetapi kamu tetap menikahinya. Aku yakin kamu punya niat tertentu." Julian menatap mata ayah mertuanya dan berkata, "Apakah Tuan Romy akan mempercayai saya jika saya bilang bahwa saya telah mencintai Jenny selama 5 tahun?" Tuan Romy terkejut dan bertanya, "Apa? Kamu serius?" Julian tidak menjawab kata-kata, tetapi menatap Tuan Romy dengan intens. Melihat tatapan Julian, Tuan Romy mulai percaya bahwa Julian tidak berbohong. Julian kemudian berdiri, merapikan jasnya, dan melanjutkan, "Benar, saya telah mencintai Jenny selama 5 tahun, tetapi saya tidak pernah bisa mengungkapkan perasaan saya. Namun, ketika saya memutuskan untuk menyatakan cinta saya, Anda meminta dia untuk berkencan dengan Raka." Julian berhenti sejenak, kemudian duduk kembali dan melanjutkan, "Meski hati saya hancur, saya tetap diam karena saya pikir Jenny bahagia dengan keputusan Anda. Saya selalu meragukan Raka, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Bahkan saat Anda merencanakan pernikahan mereka, saya tetap diam. Saya pikir kami tidak ditakdirkan bersama. Namun, setelah mendengar apa yang dilakukan Raka, saya tidak bisa menahan diri. Saya melakukan apa yang saya anggap benar saat itu. Saya selalu ingin Jenny merasakan bagaimana rasanya menjalin hubungan dengan seseorang yang menghargainya. Saya ingin dia jatuh cinta pada saya sebelum saya menikahinya." Julian menghela napas, mengungkapkan keinginan mendalamnya. Tuan Romy menunduk. Dia tahu kesalahan ada pada dirinya. Dia yang memaksa Jenny menikah dengan Raka. Dia ingin berbicara, tetapi Julian memotongnya. "Sekarang kami sudah menikah, saya akan memastikan Jenny selalu bahagia. Tidak akan ada orang yang membuatnya sedih lagi. Saya akan memberikan segalanya untuknya. Saya akan memastikan dia jatuh cinta pada saya." Tuan Romy memandang Julian. Segala hal yang dia dengar tentang CEO dingin ini tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan.
Dia bisa melihat bahwa perasaan Julian terhadap putrinya adalah tulus, tetapi sebagai seorang ayah, dia masih ragu. Dengan wajah serius, dia berkata, "Kenapa aku harus mempercayaimu? Mungkin kamu hanya memanfaatkan perasaanku. Ingat, dia masih putriku dan kamu berada di wilayahku. Aku bisa menjaga putriku jauh darimu selamanya." Mendengar ucapan ayah mertuanya, Julian tertawa dan berkata, "Dia bukan hanya putrimu, dia juga Nyonya Baskara sekarang dan calon kepala keluarga Baskara di masa depan." Dia berdiri dan menambahkan, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengurung istriku dan mengharapkan aku untuk tidak melakukan apa-apa?" Di dalam ruangan, Bibi Linda berbisik kepada Jenny yang sedang menempel di pintu Nona tua. Jenny memberi isyarat kepada Bibi Linda untuk tetap diam dan terus mendengarkan. Sudah lebih dari 15 menit, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Rasa takut mulai menyelimutinya. Bibi Linda menghela napas panjang saat melihat gelagat Jenny yang semakin gelisah. "Nona, harap bersabar. Mereka akan memanggil kita setelah mereka selesai berbicara. Jangan khawatir," katanya lembut. Jenny kehilangan kesabarannya dan hampir berteriak, "Bibi Linda, kesabaran macam apa yang kamu maksud? Orang yang berbicara di luar adalah Julian dan ayahku. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bagaimana jika mereka bertengkar? Bagaimana jika ayahku marah dan melakukan sesuatu yang buruk pada Julian?" "Tenanglah, Nona. Tuan Julian adalah pria bijaksana, dan ayahmu juga demikian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Bibi Linda sambil memberikan segelas air kepada Jenny. Jenny menerima gelas itu dengan cepat, meminumnya dalam satu tegukan, dan kemudian menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Di luar kamar tidur, suasana di ruang tamu sangat berbeda. Di sana, ayahnya dan Julian tampak asyik berbincang dengan tenang. Ayahnya duduk tegak dan bertanya dengan nada serius, "Tuan Julian, apakah Anda benar-benar berniat membawa putri saya tanpa persetujuan saya?" Julian bersandar santai dan menjawab, "Sebenarnya, aku sudah menikahinya tanpa persetujuanmu. Jadi, membawa pulangnya seharusnya bukan masalah. Lagi pula, aku hanya ingin membawa istriku pulang. Aku tidak melihat ada masalah di sini." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan jika ayah Romi merasa aku mengambil keuntungan dari putrinya, izinkan aku katakan, jika menjadikannya milikku selamanya berarti mengambil keuntungan, maka aku siap memanfaatkannya dalam setiap kehidupan." Romi tersenyum kecil dan berkata, "Jujur saja, awalnya aku tidak suka saat putriku memberitahuku bahwa kamu adalah suaminya. Kamu terkenal sebagai sosok yang dingin dan kejam. Tapi setelah melihat betapa pedulinya kamu terhadap putriku, aku merasa puas. Yang penting, kamu harus membuatnya bahagia dan melindunginya dari segala bahaya." Julian menjawab penuh keyakinan, "Dia adalah hidupku. Aku akan melindunginya dengan segenap tenaga. Hidupnya lebih berharga bagiku daripada hidupku sendiri." Mendengar pernyataan itu, hati Romi terasa lega. Dia merasa putrinya kini berada di tangan yang aman. Namun, dia memperingatkan Julian dengan serius, "Tapi ingatlah, Tuan Julian, jika ada hari di mana kamu menyakiti putriku, hari itu akan menjadi akhir dari hidupmu." Julian tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Tuan Romi. Putrimu aman bersamaku." Romi mengangguk dan berkata, "Panggil aku ayah, menantu." Belum sempat Julian merespons, sebuah suara lembut terdengar dari pintu masuk. "Oh, lihat ini. Kami menunggu di mobil, tapi kalian malah asyik mengobrol di sini."
Ibu Melissa muncul dengan senyum di wajahnya. Romi menoleh ke arah suara dan melihat wajah yang dikenalnya. Dengan senyum lebar, dia bergegas menuju pintu dan berkata, "Melissa." Ibu Melissa membalas dengan senyum cerah, "Romi, senang bertemu denganmu lagi." Ketika Romi hendak berbicara, seorang pria jangkung melangkah mendekat, melingkarkan lengannya di pinggang Ibu Melissa, dan berkata, "Tuan Romi, senang bertemu denganmu. Aku suami Melissa." Romi menatap pria itu, yang jelas-jelas dikenal sebagai Andrian Baskara, pengusaha terkemuka. Pantas saja Julian begitu hebat, pikir Romi. Mengabaikan suaminya, Melissa kembali tersenyum pada Romi. "Kamu tidak berubah sama sekali. Kamu masih terlihat sama." Romi tertawa kecil dan menjawab, "Kamu yang berubah. Kamu semakin cantik dan tampak lebih muda." Ibu Melissa tersipu mendengar pujian itu. "Oh, Romi, sekarang kita menjadi mertua. Ternyata Tuhan punya rencana berbeda untuk kita," katanya. Romi mengangguk, "Aku benar-benar bahagia, Melissa. Putriku mendapatkan ibu mertua yang cantik dan suami yang penyayang. Apalagi yang bisa aku harapkan?" Ibu Melissa menepuk pundak Romi, "Jenny sekarang adalah putriku. Kamu bisa yakin dia tidak akan menderita." Julian, yang berdiri di kejauhan, tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi muram ayahnya. Dia tahu betapa posesif ayahnya terhadap ibunya. Memikirkan mantan kekasih istrinya sebagai mertuanya pasti membuatnya kesal. Dia memutuskan untuk menggoda ayahnya. "Ayah, kenapa tidak membiarkan ibu dan ayah mertua berbicara? Mereka sudah lama tidak bertemu dan pasti punya banyak cerita." Andrian menatap Julian dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku rasa mereka baik-baik saja." "Oh, kau benar. Andrian, bawa ibu dan ayah masuk, sementara Romi dan aku berbincang ringan," kata Ibu Melissa sambil mulai berjalan masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Andrian kembali bersama kakek Herman dan nenek Sarah. Ketika Romi melihat mereka, dia berdiri dan menyapa mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu langsung dengan kakek Julian, Herman, dan istrinya, Sarah. Herman adalah salah satu tokoh terhormat di Surabaya, pendiri perusahaan Bagotama. Sementara keluarga besar bersenang-senang di luar, Jenny menderita di dalam. Dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk keluar dari kamar. Bibi Linda mencoba menghentikannya, tetapi Jenny berlari keluar. Ketika Jenny muncul di ruang tamu, dia melihat semua orang tampak bahagia kecuali ayah Andrian, yang duduk di sudut dengan wajah muram. Jenny terkejut melihat ayahnya dan Julian tampak akur, tersenyum, dan berbincang akrab dengan anggota keluarga yang lain. Jenny merasa senang, namun juga sedikit kecewa. Dia merasa terabaikan karena tidak ada yang memperhatikannya atau repot-repot memanggilnya. Dengan wajah cemberut, dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Saat dia hendak berbalik, Ibu Melissa melihatnya dan berkata, "Ah, akhirnya kamu muncul. Ayo duduk di sini, di samping ibu." Melihat istrinya berdiri sendirian, Julian segera berjalan ke arahnya. Jenny menggembungkan pipinya dan memutar matanya saat melihat Julian mendekat. Julian mengangkat alisnya, merasa yakin bahwa Jenny marah tentang sesuatu. "Ayo, duduk di sini," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Jenny menepis tangannya dan berkata, "Aku bisa berjalan sendiri." Julian memegang tangannya dengan lembut, "Kamu adalah istriku. Kamu harus bersamaku." Jenny melepaskan tangannya dan berkata, "Oh, jadi kamu baru ingat kalau aku istrimu?" Julian mengernyitkan dahi dan bertanya, "Apa yang terjadi?"
Kenapa kamu marah? Jenny mengabaikannya dan mulai berjalan ke arah Ibu Melissa. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang membuatnya marah, tetapi rasa diabaikan oleh Julian membuatnya kesal. Dia duduk di samping Ibu Melissa, sementara Julian kembali ke tempat duduknya, mengamati dengan rasa ingin tahu apa yang harus dilakukannya. Beberapa menit kemudian, Bibi Linda dan beberapa pelayan membawa makanan ringan dan minuman ke ruang tamu. Saat semua orang menikmati makanan ringan, kakek Herman tiba-tiba berkata, "Kita tidak bisa berharap banyak dari anak-anak ini. Jenny layak mendapatkan pernikahan yang lebih meriah, seperti layaknya sosialita lainnya. Kita para orang tua harus turun tangan dan membuat rencana." Mendengar kata pernikahan, ekspresi Jenny langsung berubah. Bayangan tentang Raka dan pernikahannya tiba-tiba muncul di pikirannya. Julian, yang memperhatikan perubahan itu, berkata dengan tenang, "Kita tidak perlu terburu-buru. Kita akan melakukannya dengan perlahan. Aku akan memberitahumu saat semuanya sudah siap. Aku ingin memberikan pernikahan yang megah, yang akan dibicarakan seluruh Surabaya. Tapi kita perlu waktu, dan aku bersedia menunggu." Ibu Melissa, memahami maksud putranya, menganggukkan kepala dan menambahkan, "Julian benar. Mari kita serahkan hal ini kepada mereka. Setelah mereka siap, kita bisa merencanakan pernikahan. Karena mereka sudah menikah, tidak akan ada bedanya." Jenny tersenyum lemah pada ibu mertuanya. Tuan Romi menghela napas dan berkata, "Ya, aku juga memiliki beberapa masalah yang harus diatasi. Setelah semuanya beres, kita bisa memikirkan rencana pernikahan." Julian kemudian menegakkan punggungnya dan berkata, "Sebenarnya, aku ingin membahas hal ini denganmu. Perusahaan Bagotama ingin menjalin kolaborasi dengan perusahaan Hanjaya. Kita bisa membicarakan hal ini di ruang belajarmu nanti." Tuan Romi terkejut dan berkata, "Aku rasa itu bukan ide yang baik. Sekarang putriku sudah menikah dengan keluarga Baskara. Aku tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Aku senang dia sudah menikah. Aku menolak tawaran ini." Ibu Melissa menggelengkan kepala dan berkata, "Romi, kita sekarang adalah keluarga. Kamu tidak perlu merasa malu." Andrian, yang selama ini diam, akhirnya memecah keheningan dengan berkata, "Ini bukan tentang bantuan pribadi. Ini adalah kesepakatan bisnis. Kolaborasi ini akan membantu meningkatkan bisnis kita. Jadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan." Julian menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Ayah benar. Kamu tidak boleh menolak tawaran ini." Romi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jenny cepat-cepat memotongnya, "Ya, Ayah. Julian benar. Kesepakatan ini penting untuk menyelamatkan bisnis kita. Aku tahu apa yang dilakukan Raka. Ini adalah cara untuk mencegah kebangkrutan." Ayahnya menghela napas dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Mendengar nama Raka, Julian merasa marah. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Raka lolos begitu saja. Kolaborasi antara keluarga Bagotama dan Hanjaya hanya merupakan awal dari balas dendam Julian terhadap Raka. Setelah selesai dengan makanan ringan, Ayah Romi, Ayah Andrian, kakek Herman, dan Julian pergi ke ruang belajar untuk membahas bisnis, sementara Ibu Melissa, Nenek Sarah, dan Jenny memutuskan untuk membantu Bibi Linda di dapur menyiapkan makan siang. Mereka sedang membuat pangsit. Melihat keahlian Ibu Melissa dalam melipat pangsit dengan rapi, Jenny berkomentar, "Wow, Ibu, pangsitnya sangat indah." Ibu Melissa tersenyum dan berkata, "Ibuku mengajarkanku cara ini. Ayo, aku akan mengajarimu juga."
Wajah Jenny berseri-seri saat Ibu Melissa menawarkan diri untuk mengajarinya. Dia menganggukkan kepalanya dengan antusias. Saat Ibu Melissa mengajari Jenny cara membungkus pangsit, seorang pria bergegas masuk ke dapur dan berkata, "Wow, pangsit. Aku pesan 1." Ibu Melissa menepuk tangan Daniel dan berkata, "Pangsit belum siap dan kamu terlambat. Kami semua sudah di sini dan hanya kamu yang hilang." Daniel tersenyum nakal dan menjawab, "Ada urusan mendesak di perusahaan, jadi aku harus cepat." "Oh, kakak ipar juga membuat pangsit?" Jenny menganggukkan kepala, memperhatikan pria yang sangat tampan itu, yang memiliki fitur wajah mirip Julian. Ibu Melissa mendorong Daniel menjauh dan berkata, "Pergi dan diskusikan bisnis dengan kakakmu dan yang lainnya. Jangan ganggu kami." Daniel merengut dan berkata, "Aku tidak punya urusan di sana. Lagi pula, aku tidak akan mengerti apa yang kalian bicarakan." Jenny penasaran dan bertanya, "Kenapa kamu tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan saudaramu?" Daniel menggelengkan kepala dan menjelaskan, "Kakak ipar, kami menjalankan perusahaan yang berbeda. Dia mengelola Bagotama, sementara aku menjalankan Global Entertainment yang juga berada di bawah Bagotama. Kakakku adalah ketua Global Entertainment, sedangkan aku wakilnya. Dia tidak menunjukkan minat pada hiburan, jadi bisa dibilang aku yang menjalankan semuanya." Jenny tahu bahwa Global Entertainment adalah bagian dari Bagotama dan pernah mendengar bahwa putra bungsu Bagotama, yang dikenal sangat kejam, menjalankan perusahaan itu. Melihat Daniel yang cenderung ceria dan suka mencuri pangsit, Jenny merasa sulit percaya bahwa dia adalah orang yang ditakuti di industri hiburan. Dia menyadari bahwa baik Daniel maupun Julian hanya menunjukkan sisi dingin dan kejam mereka di luar, sementara di rumah mereka berbeda. Melihat Jenny yang tampak bingung, Daniel menjentikkan jarinya di depan wajahnya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan, kakak ipar? Apakah kamu memikirkan tentang kakakku?" Jenny menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ibu Melissa menarik telinga Daniel dan berkata, "Anak nakal, jangan menggoda iparmu seperti itu. Pergilah ke atas dan panggil semua orang untuk makan siang." Daniel merintih dan berkata, "Aduh, ibu, sakit." "Baiklah, aku akan memanggil mereka." Setelah Daniel pergi, mereka mulai menyiapkan meja makan. Di ruang belajar, suasana serius kembali menyelimuti ruangan. Tuan Andrian menyilangkan tangan dan berkata, "Saya sarankan kita tidak menyelesaikan urusan dengan keluarga Pandegas begitu saja. Kita harus membuat mereka menderita. Pertama, mari kita batalkan setengah dari kolaborasi kita dengan mereka, kemudian menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Hanjaya. Setelah itu, kita akan mencari alasan untuk mengakhiri setiap kolaborasi lebih lanjut. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar merasakannya." Kakek Herman dan Julian menganggukkan kepala, setuju dengan saran Andrian. Romi merasa bingung dengan situasi ini. Meskipun kolaborasi dengan Bagotama bisa meningkatkan posisi Hanjaya, dia merasa ada yang tidak beres. Julian, yang memahami keraguan ayah mertuanya, meletakkan tangannya di tangan Romi dan berkata, "Ayah, jangan terlalu khawatir. Kita sekarang adalah keluarga, dan keluarga saling mendukung di masa sulit. Aku melakukan ini demi istriku. Jika kamu menderita, istriku juga akan menderita, dan aku tidak ingin itu terjadi." Romi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan mengikuti apa yang kalian putuskan." Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Semua orang menoleh.
Daniel masuk ke ruang belajar dan berkata dengan nada ceria, "Wos, kalian terlihat sangat serius. Apakah kalian sedang merencanakan sesuatu yang besar?" Mengabaikan Daniel, Julian berkata, "Keluar dari sini." Daniel merajuk dan berkata, "Baiklah, aku akan bilang kepada kakak ipar kalau kamu tidak ingin makan pangsit yang dia buat untuk makan siang." Setelah mengatakan itu, Daniel berpura-pura pergi. Mendengar bahwa Jenny membuat pangsit, Julian segera berdiri dan berkata, "Jenny membuat pangsit? Aku lapar. Ayo kita makan siang sekarang." Dia lalu keluar dari ruang belajar diikuti oleh Daniel yang tertawa kecil. Saat Julian turun, dia melihat ibu dan neneknya sedang menyiapkan meja makan, namun Jenny tidak tampak di sana. Julian bertanya kepada ibunya, "Di mana Jenny?" Ibu Melissa tersenyum dan menjawab, "Kamu rindu istrimu, dia ada di dapur." Tanpa berkata apa-apa, Julian langsung menuju dapur. Saat Julian memasuki dapur, dia melihat Jenny sedang mencuci piring dengan tekun. Dia mengerutkan alisnya dan mendekatinya. Ketika Jenny melihat Julian mendekat, dia tersenyum dan berkata, "Pergilah keluar dan duduk. Aku akan segera menyusul." Namun, Julian tidak memperhatikan perintahnya. Dia mendorong Jenny ke samping dan berkata, "Ini bukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Kenapa tidak meminta pelayan untuk melakukannya?" Jenny menatap wajahnya yang serius dan menjawab, "Mereka semua sibuk dan ini hanya piring." "Tidak masalah." Dia kemudian mendorongnya menjauh dan berkata, "Minggir, biarkan aku menyelesaikan pekerjaan ini." Julian dengan tegas berkata, "Kamu minggir. Aku akan melakukannya." Tanpa menunggu jawabannya, dia mulai menggulung lengan bajunya. Jenny terkekeh dan berkata, "Apakah citramu yang seperti Tuhan akan rusak jika kamu mencuci piring? Apa yang akan dipikirkan orang tentangmu jika mereka tahu Julian sedang mencuci piring?" Julian mulai mencuci piring dan berkata, "Jika orang-orang tahu bahwa Julian menyuruh istrinya mencuci piring di hari kedua pernikahan mereka, mereka pasti akan berpikir buruk tentangku. Jadi, bersikaplah baik dan biarkan aku melakukannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.